Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan juga tetap semakin semangat ya belajarnya. Nah, sebelumnya Ibu mau mohon maaf ke kalian dulu. Maaf untuk pertemuan sebelumnya terasa tidak efektif, tapi untuk kali ini kondisi Ibu sudah mulai membaik sehingga sudah bisa lagi belajar secara efektif. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materinya ya. Nah, kalau kemarin kalian sudah mempelajari materi mengenai interaksi antar wilayah. Nah, interaksi antar wilayah ini bisa didasari oleh beberapa faktor. Dan sebelumnya Ibu pernah mengatakan pada kalian akan mengajarkan mengenai hitung-hitungan. Tapi mohon maaf, kali ini Ibu tidak membawa pulpen di ruang isolasi Ibu. Jadi Ibu akan ajarkan mengenai hitung-hitungan di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan ke kalian mengenai perencanaan pembangunan wilayah. Nah, di sini kita akan menjelaskan pusat pertumbuhan ialah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan untuk wilayah atau lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan wilayah ini akan melihat sebuah konsep. Jadi sebuah wilayah tidak hanya dibangun begitu saja, tapi dilihat juga konsepnya. Wilayah ini misalnya terbagi, ini wilayahnya. Lalu di tengah-tengahnya itu dibuat zonasi. Kita akan lihat di mana zonasi untuk sebagai pusat pembangunannya atau pusat pertumbuhannya, dan di mana zonasi untuk wilayah pengembangannya, dan juga di mana zonasi untuk tempat sumber daya manusia atau para pekerjanya, atau juga ada zonasi penglaju atau zonasi transisi. Jadi tidak hanya sekedar kalian melakukan pembangunan, tapi kalian tidak mengkonsepkan wilayah itu untuk apa aja pembagiannya. Contoh, bahkan di sekolah saja, kalau kalian hanya membangun sekolah tapi tidak dikonsepkan di mana ruang kelas, di mana perpustakaan, pasti akan berantakan dong. Nah, seperti itu. Jadi, ini wilayah. Kalian perlu yang namanya di mana sih pusat pertumbuhannya? Oh, di tengah-tengah gitu ya. Lalu di mana sih tempat untuk menarik sumber daya manusia atau tenaga kerjanya, atau tempat untuk pengembangannya? Oh, di sekitar wilayah utara sama selatannya. Wilayah zonasinya di mana? Oh, di wilayah timur. Karena di wilayah timur ini dekat dengan wilayah lain sehingga membuat daerah tersebut bisa jadi zona penglaju atau zona transisi itu ya. Lalu ada konsep-konsep pertumbuhan. Di sini ada konsep dari Walter Christeller. Ya, di sini adalah dia sebagai ahli geografi berkebangsaan Jerman mengatakan bahwa sebagai kawasan yang berpengaruh luas terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, pusat pertumbuhan dapat dicitrakan dengan titik-titik simpul yang berbentuk geometris atau heksagonal secara berkesinambungan atau segi 6 ya. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa lihat yang pertama, dari beberapa bentuk ada pertama, tempat sentral berhierarki 3 ya. Ini adalah pusat pelayanan yang berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang bagi kawasan-kawasan di sekitarnya. Lalu ada tempat sentral berhierarki 4 di mana merupakan pusat sentral yang memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien. Jadi ada lalu lintasnya nih. Lalu ada tempat sentral hierarki 7. Tempat sentral yang situasi administrasinya optimum atau ada asas administrasi, yaitu tempat sentral yang mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetangga-tetangganya. Jadi ada 3, itu akan Ibu jelaskan nanti karena butuh gambar. Lalu di sini Ibu akan jelaskan tentang wilayah pembangunan. Nah, di sini wilayah pembangunan itu akan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, jadi nggak sembarangan. Contoh, nggak mungkin dong ibu kota ada di Papua, dibuatlah di Jakarta. Kenapa? Jakarta ini sudah memiliki sistem transportasi yang bagus ya, dan juga ada sistem yang namanya perhubungannya. Sudah ada jalan, sudah ada yang namanya pembukaan, yang paling penting ya pembukaan dermaga atau jalur laut, seperti itu. Jadi gampang nih untuk melakukan pembangunan atau pengembangan ya. Nah, di sini ada 4 wilayah pembangunan utama. Yang pertama, pembangunan A dengan pusat utama, kalau di Indonesia ini Medan. Lalu wilayah pembangunan utama B, pusat utamanya di Jakarta. Lalu wilayah pembangunan utama C dengan pusat utamanya Surabaya. Dan wilayah pembangunan utama D dengan pusat utama di ujung Pandang
ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, Bu, Indonesia itu ada pusatnya di mana aja? Yang pertama yang A ada di Medan. Yang kedua B ada di Jakarta, ya, Tanjung Priuk sebagai pusatnya. Lalu ada yang ketiga Surabaya atau wilayah C sebagai wilayah untuk mengantarkan beberapa barang-barang dari wilayah lain ke wilayah satunya lagi melalui pelabuhan, lalu disebut Tanjung Perak. Lalu ada juga pusat utamanya Ujung Pandang, yaitu di daerah Sulawesi, gitu ya. Nah, kalian pasti pernah dengar namanya Pelita ya, pembangunan 5 tahun. Ini adalah pembangunan yang dilaksanakan atau dicanangkan oleh Bapak Presiden kedua kita, Bapak Soeharto. Seperti itu. Lalu lebih rinci lagi, ada beberapa wilayah pembangunan utama yang kemudian dikembangkan lagi. Kalau tadi itu adalah pembangunan dalam Pelita 2 dan Pelita 2 sampai Pelita 4. Sekarang ada pembangunan lagi dari Pelita 4. Nanti itu akan kalian cari. Lalu selanjutnya, beberapa pengaruh pusat pertumbuhan. Dengan adanya pusat pertumbuhan itu memberikan pengaruh atau manfaat bagi manusia dalam segala aspek kehidupan. Pengaruhnya yang pertama, yaitu pemusatan dan persebaran sumber daya, antara lain pola mobilitas penduduk yang meningkat. Yang kedua, teknologi dan transportasi semakin meningkat. Yang kedua, pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, antara lain meningkatkan kondisi ekonomi penduduk, sehingga mensejahterakan kualitas kehidupan lebih baik, serta menjadikannya sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, pengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat, di mana pendidikan penduduk semakin meningkat, dan budaya asing atau budaya luar semakin bisa masuk ke dalam wilayah kita. Seperti itu ya. Nah, hari ini itu saja yang akan Ibu jelaskan. Ada tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian adalah silakan cari tahu mengenai konsep-konsep pusat pertumbuhan. Pertama, konsep pertumbuhan tempat sentral berhierarki 3. Silakan dicari gambarnya, silakan digambarkan dan berikan penjelasannya. Lalu yang kedua, tempat sentral berhierarki 4. Yang ketiga, tempat sentral berhierarki 7. Nah, itu saja untuk hari ini. Untuk kedepannya akan Ibu perbaiki lagi pembelajarannya. Semoga kita bisa menyelesaikan pembelajaran tepat waktu, asalkan kalian tetap semangat dan kondisi kita semua tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.